Selamat datang kembali di Channel Net Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama langsung saja ke INDF yang ditutup di harga 7.175 terkoreksi 1,71% asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF itu ada distribusi tipis. INDF lagi sideways. Kalau pandangan saya lagi sideways. Mungkin nggak jebol 7.000, kayaknya nggak, tetap mantul. Kesempatan Bapak Ibu buy on support 7.000, terus toleransi supportnya jebol dikit lah 6.900 ya. Nih 6.900. Nah ini nih. Takutnya kan biasa karakter saham tuh jebol dulu terus naik. Ya lebih dari itu ya kembali ke masing-masing, mau stop loss kah mau nggak silakan. Walaupun memang INDF itu membentuk lower high 2 hari perdagangan Kamis Jumat. Ya selama nggak jebol 6.900 ya aman-aman aja, jangan takut. Ya itu kebetulan di 7.035 atau 7.050 tuh ada EMA 200-nya. Jadi mudah-mudahan bertahan, karena kalau nggak bertahan di atas 7.000 6.900 peluang besar ke sekitaran 6.500-an. Ya, tapi kalau melihat dari time frame weekly-nya, doji biasa, volume lumayan. Mudah-mudahan aman ya. Cuman memang kalau mau konfirmasi lebih aman, INDF itu harus tembus 7.500. Di atas itu aman. Kira-kira kapan dia bisa di atas itu? Mudah-mudahan di akhir Maret atau awal April. Ya, kenapa? Karena target kita untuk INDF, saya itu ya, dia akan kembali potensi all time high setelah 9 tahun di bawah. Ya, dia itu downtrend bahkan dari 2016 sampai 2024. Berarti 8 tahun downtrend, dan baru mematahkan tren downtrendnya. Wajar kalau ada koreksi, ya. Jadi biasalah, kalaupun sampai EMA 200-nya di time frame weekly-nya di 6.500 itu sebenarnya nggak masalah. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Kalau pandangan Bornet Trader, tetap INDF ini sudah selesai dengan sideways-nya ini. Ya, jadi kemana arahnya? Cenderung lebih ke atas. Tinggal kita lihat kapan waktunya dia kembali ke atas 7.600. Kalau saya lihat ya ini ganggu psikologis saja, paling ya koreksi jelek-jeleknya nanti 6.500 terus dia bangkit ya, pokoknya kalau dia bangkit lagi sekali lagi di atas 7.500 siap-siap bangkit. INDF wajar, kenapa? Karena dari 8 tahun yang lalu baru breakout, wajar kalau ada koreksi dan belum kuat, masih ada proses akumulasi lagi, ngumpulin barang lagi untuk ngerek lebih tinggi untuk INDF ya. Dan INDF juga konsisten bagi dividen. Dia bagi dividen setiap ya Juli, September, Agustus sekitaran itu ya. Juni juga pernah. Ya harusnya nih sih ke atas. Ini potensi besar kalau di time frame weekly-nya. Ini wave 2. Wave 2 itu biasanya nggak lebih dari, ya harusnya nggak sampai 61,8 ya, maksimal 7.000 6.800 itulah. Ini wave 2 dan wave 3-nya minimal sama dengan wave 1. Wave 1-nya kita hitung aja nih. Ini wave 1 ya, minimal sama dengan. Kalau benar ini swing low-nya di area 7.000 atau 6.800, ya ini kita anggap swing low-nya ya, konfirmasi. Berarti ada potensi 9.200. Dari 7.500 ke 9.200 tuh sekitar berapa? 1.700 poin. Berapa? 20%. Kalau dikasih sampai akhir tahun 20%, bagus nggak untuk INDF? Tambah dividen, bagus itu ya. Seperti itu pandangannya kalau Bapak Ibu simpan jangka menengah. Kalau jangka pendek, trading pendek silahkan juga ya. INDF itu aja. Lanjut ICBP yang ditutup di harga 10.750 terkoreksi 2,27% asing net sell. ICBP di distribusi aman, harusnya sih aman. Cuman ICBP itu juga gagal ya. Cuman ICBP sudah all time high. Saat ini kalau di time frame weekly-nya, kalau dia turun sampai 9.800 tuh sebenarnya nggak masalah. Ya kenapa? Karena sama nih polanya. Dia gagal dulu sekali. Kenapa? Ya wajar. ICBP itu nggak bisa kencang. Grup indeks pun tuh nggak bisa kencang langsung sekali breakout.
Gak bisa kencang sekali breakout langsung digas. Biasanya ada koreksinya. Jadi kalau pandangan saya Borneo Trader untuk ICBP itu sideways sebelum dia kembali menembus 11.600 atau kembali all time high. Support yang harus dijaga 9.800. Jadi kalaupun koreksi sampai 9.800 itu sebenarnya nggak masalah. Ya, kalau misalnya pola dead cat bond kemungkinan besar seperti ini tetap bangkit. Ya, mungkin sideways dulu, tapi tetap kalau ekonomi Indonesia membaik, ISG bullish, ISG tembus 7.000, ICBP akan tembus 11.600-nya. Ya, itu untuk ICBP. Kemungkinan besar sideways range cukup lebar, ataupun kalaupun nggak range sampai tinggi, ya kalau dia misalnya ke 9.800, 10.000, ya minimal naik 10.600, 5% ada potensi dapat. Itu ya untuk ICBP saat ini. Lanjut. UNPR yang ditutup di harga 1.300 menguat 3,1,7%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNPR. Akumulasi. UNPR di time frame weekly-nya bagus. Cuman kemarin dia naik dengan volume kecil. Ya, bisa koreksi nggak? Ya bisa-bisa aja. Time frame daily. Nah, nih time frame daily-nya saya gambar ulang. Ini berhasil breakout 1.200. Nah, 1.200 tuh bisa jadi support yang sebelumnya resisten. Itu harus dijaga. Kalau itu dead cat bond, udahlah, mending exit dulu. Kalau mau beli di berapa UNPR bagusnya? Di 1.200, deket-deket 1.200 lah. Jebol 1.200 exit aja dulu. Takutnya kenapa? Takutnya pola dead cat bond kembali turun. Ya, tapi Bapak Ibu perhatikan, dari 1.000 atau low-nya waktu itu di 985, dia naik sampai 1.300. 30% dalam 2 minggu, bagus nggak UNPR? Saham downtrend loh, tapi ngasih profit. Nah, itu gunanya kita melihat analisa teknikal. Cari momentum yang bisa beli. Kalau Bapak Ibu tanya fundamental, ya memang sekarang murah. Kalau bisa dibilang di bawah 1.500 tuh sudah under value, jauh UNPR. Tapi time frame-nya kan beda. Kalau untuk investasi, biasanya nyicil atau dikumpul, ya target mereka minimal balik ke harga wajar. Ya, misalnya harga sekarang itu margin of safety-nya 30%, berarti ada peluang dia naik 50% untuk ke harga wajarnya. Ya, lumayan nggak? Ya, tapi time frame-nya lebih lama kan? Nah, kalau swing trader beli dapat bottom, jualan 1.300 kan 30%. Udah di tangan tuh 2 minggu. Nah, itu ya. Di grup Borneo Trader bahkan saya sudah infokan itu di 4 Maret. Beli di 1.000 sampai cicil 985 dan open market itu 985 langsung naik. Dan bagusnya memang ya UNPR nggak ganggu psikologis. Cuman yang kemarin karena saya itu kena auto stop loss profit karena saya pasang ketinggian, ya saya infokan pasang UNPR kalau kan waktu itu dia tembus 1.200 terus turun lagi. Nah, pas candle merah di tanggal 12 Maret hari Rabu itu saya bilang pasang auto stop loss profit di 1175. Jebol itu pertimbangkan stop loss dulu. Stop loss profit ya maksudnya kami punya di bawah. Ya di 1.000, 1.050 itu harga beli kami. Jadi kalaupun TP di 1170 tuh 17%, 15%, minimal 5%, 10% dapat. Ya udah kena stop loss dan akhirnya habis itu saya suruh buy back. Ya, yang kena stop loss pas di tanggal 13 Maret tuh yang kena stop loss bisa buy back kemarin di 1150 sampai 1100 saya bilang. Ya, habis itu naik lagi lumayan juga tuh profitnya. Nah, itu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, kalau mau live update, mau gratis bisa menggunakan Stockbit dengan memasukkan kode external community R-nya besar R417778. Itu free dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Pertama kali mendaftar join di grup itu nggak permanen ya, external community Stockbit itu nggak permanen. Jadi kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan pilihan-pilihan saya, pilihan-pilihan saham saya, Bapak Ibu bisa keluar.
Dan itu syaratnya tadi minimal saldo 10 juta. Dan bagusnya Stockbit itu nggak harus pengguna baru aja yang baru buka akun. Tapi pengguna lama yang sudah lama trading di Stockbit juga bisa join. Minimal saldo 10 juta dalam bentuk RDN, cash, ataupun dalam bentuk saham. Minimal 10 juta tuh ya. Dan setelah itu sebulan setelah join harus ada transaksi minimal. Biasanya 50 juta. Tapi di bawah itu mungkin saya infokan bulan depan tingkatkan. Kalau memang nggak ada transaksi lagi, nggak meningkatkan, ya mungkin saya keluarkan dari grup. Ya itu aja, itu free Bapak Ibu silakan kalau tertarik. Kalau mau yang berbayar punya sekuritas lain itu kan harus berbayar, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader. Kalau mau gratis pindah ke Stockbit, tapi catatan harus ada transaksi. Itu ya. Itu kalau pakai sekuritas lain berbayar ya Bapak Ibu nggak ada transaksi silakan ya, itu nggak dipaksakan juga itu ya. Jadi seperti itu aja untuk UNPR saat ini. Kemana arahnya kalau pandangan saya minggu depan tuh bisa ada koreksi dulu dikit, tapi kalau digas lagi ya level psikologis 1500 itu persimpangan jalan ke situ arahnya. Trendline downtrendnya ini kemungkinan besar di breakoutnya bulan Februari ini atau awal April, tapi tetap UNPR akan kepentok resisten. Kalaupun mampu masih naik ya, kepentok resisten 1500 harusnya sih masih mampu. Cuman ada prosesnya, ada naik turunnya, ada koreksinya. Nggak langsung dalam besok minggu depan hari Senin naik, Selasa naik, Rabu naik 1%, 2% naik lagi sampai 1500. Nggak seperti itu. Bisa nggak seperti itu juga ya. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Bagus, supportnya harusnya support kuat 1200, jangan jebol. Itu lanjut HMSP yang ditutup dengan 525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kali buka resmaninya HMSP di distribusi. HMSP masih safety. Pokoknya HMSP ini Bapak Ibu ya kalau berminat. Tapi kembali lagi disclaimer, masih ada akumulasi, masih ada distribusi ya. Stop loss kalau dijebol 5.15, 5.10 udah buang aja dulu. Pada nawar-nawar ya pokoknya harus rebound. Gak ada cerita dia koreksi. Kalau memang mau naik ya tinggal Bapak Ibu stop loss. Kalau dia malah jebol 5.20, 5.15 kayak 5.10 tergantung Bapak Ibu. Tapi daripada maksa mending saya skip ya. HMSP lanjut. GGRM yang ditutup dengan 10.400 menguat 0,48%. Asing net buy. Kali bukan semuanya GGRM akumulasi. GGRM mantul dia dari 10.000, lumayan nggak 4%, lumayan ya. Level psikologis tuh pasti mantul saham-saham 10.000. Kalau 5.000, pokoknya saham-saham Bapak Ibu naik tinggi tuh. Balik ke 10.000 pasti mantul. Apakah lanjut menguat kita lihat. Kalau dilihat ada akumulasi. Cuman supportnya agak jauh sekarang ya 10.000. Kalau Bapak Ibu beli di hari Selasa kemarin pas di 10.000 itu low-nya kemarin 10.100 ya low-nya. 10.000 low-nya. Tuh, kalau Bapak Ibu beli lah 10.100 saja 3% kan dapat. Sempat dia naik ke berapa tuh? 10.600 tuh, dapat 5%. Cuan bungkus kan bisa. Nah, itu gunanya kita melihat analisa teknikal untuk trading jangka pendek. Kalau Bapak Ibu berharap profit 20% kan perlu waktu lebih lama. Tapi kalau Bapak Ibu cuma cari profit 5%, 4%, 6%, ya bisa dalam seminggu, bisa dalam sehari. Ya, tapi resikonya juga lebih besar ya. Namanya kita trading kan mau cepet untungnya, tapi ada resikonya juga ya cepat. Itu ya untuk GGRM. Kemana arahnya minggu depan? Masih peluang naik. Kalau ISG rebound naik 10.800, 11.000. Resisten minor. Resisten kuat 12.000. GGRM. Lanjut. WIM yang ditutup dengan 595 menguat 0,84%. Asing net buy. Kali bukan semuanya WIM di distribusi. WIM saat ini belum menarik ya. 570 support. Nah, silahkan. Pokoknya kalau grup rokok tuh hijau pekat bisa naik. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan WIM ini sepertinya ada potensi naik. Cuman volumenya belum besar ya. Coba lihat transaksinya WIM. Waduh, 73 juta. Kecil ya. Cuman sideways bagus. 570 buang aja lah. Jebol 570 ya. Target tarikan nih kalau dia tembus 600 itu minimal 530, minimal 630, 650 bisa. Pokoknya tembus 600 bisa digas minggu depan. WIM ya minimal berapa? 630, 650. Disclaimer analisa kembali. WIM lanjut.
Lanjut, Mayor yang ditutup di harga 2130 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Mayor di distribusi. Mayor, waduh, dead cat bond ya Mayor. Wait and see lah. Untuk Mayor wait and see, tunggu dia kembali ke atas 2200, itu lebih menarik, atau tunggu sekalian di bawah 2000. Itu aja analisanya. Gak usah pakai indikator MACD. Harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau nekat beli ya silahkan. Bagaimana plan Bapak Ibu? Apakah stop loss di bawah 2100 atau press down di 2000? Silahkan. Tapi kondisi sekarang ini support bisa nggak ribut? Bisa jadi, ya. Cuman saya daripada harga seperti ini saya skip aja. Mending saya langsung beli atas atau sekalian di bawah. Tapi kalau melihat MACD-nya golden cross arah atas dan volume koreksi harga mat kecil, bisa aja teknik rebound. Ya, karena ini ada support minor. Bisa potensi rebound. Atau lihat dulu Senin buying powernya seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau melihat buying power tuh bisa belajar di kelas scalping tuh besok hari Minggu tanggal 16 Maret itu saya akan ada kelasnya di jam 1 siang. Kelasnya berbayar, link 3 di deskripsi. Pilih kelas scalping, nanti saya infokan di WhatsApp kalau Bapak Ibu tertarik biaya dan apa saja yang didapat di kelas tersebut. Ya, itu untuk Mayor saat ini wait and see. Lanjut, Cleo yang ditutup terkoreksi 6,98% ke harga 1065 asing net sell. Kalau dilihat dari bongkar semuanya, Cleo sedikit akumulasi. Tapi Cleo ini sepertinya downtrend udah ya. Nah, udah downtrend. Ya, udah jauh, terlalu jauh turunannya. Berapa support dijebol nih? Pertama support 1500 jebol. 1600 jebol, 1400 jebol, 1200 jebol, 1100 jebol, 1000 lagi nih. Mantul nggak dia dari 1000 ya, kita lihat. Tapi secara view kalau memang bertahan di atas 1000 tuh bisa sideways. Kenapa nih? Pandangannya dari Juni 2024 tuh sideways. Bisa sideways kan? Pokoknya level psikologis 1000 harusnya bisa mantul. Cleo. Cuan bungkus bisa tawar di 1000. Potensi tetap mantul kalau ke 1000 Cleo. Tapi trennya gimana? Downtrend. Apakah bisa sideways? Mudah-mudahan sideways. Mudah-mudahan selesai turunannya di 1000 dan sideways. Untuk dia melejit lagi naik ke atas all time high kayaknya berat. Minimal sideways, bahkan lebih sideways terus turun lagi. Hati-hati Cleo di bawah 1000. Itu. ULTJ yang ditutup di harga 1450 menguat 2,47%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ULTJ di distribusi. Mulai nggak rapi nih, open gap up, tarik naik, open gap down, bawa turun. Ya selama di atas 1400 boleh hot. Ya, jebol itu ya kalau mau buang dulu. Nggak menarik nih ULTJ. Kalau Bapak Ibu mau nih coba jangka menengah aja nih. Simpan setahun atau 6 bulan, 3 bulan. Cek fundamentalnya tuh. Harusnya sih masih bagus fundamentalnya untuk ULTJ. Itu ya. Tapi kalau untuk trading saat ini nggak menarik. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 4.350 terkoreksi 1,3%. Asing net sell. Kalau dibuka semenyorinya Cimori akumulasi tipis. Cimori downtrend udah nggak menarik. Nawar sekalian di 4.000. Kalau menurut saya nawar 4.000 aja. Ya, saat ini. Atau kalau dia balik ke atas 4.500 baru perhatikan. Beli harga sekarang nanggung boleh nggak? Silahkan, nggak salah. Bisa aja rebound. Harga nanggung, harga tinggi, harga rendah itu tetap sama. Ada potensi untuk loss, ada potensi untuk profit. Tinggal Bapak Ibu pengalamannya atau melihatnya seperti apa. Kalau pandangan Bornet Trader saat ini belum menarik. Walaupun ada akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail. Ada YU, AK, RX, BB. Ya, tapi belum menarik. Tergantung Bapak Ibu lah kalau berminat. Ya, kalau saya tunggu kalau menarik nanti di atas 4.500 atau sekalian nawar di bawah. Cleo saat ini masih banyak yang bagus. Ada UNPR, ada tadi apa? WNDF, ICBP itu lebih menarik. Ya, itu Cleo. Lanjut. Aisa yang ditutup di harga 97 terkoreksi 2,02%. Asing gak ada jual beli. Kalau dia broker spendingnya Aisa di distribusi. Belum dulu, nggak menarik. Tunggu di atas 100, tutup sekali lagi di atas 100 baru buy on breakout kalau berminat. Saat ini belum, baru di support. Lanjut, Hoki yang ditutup di harga 89 terkoreksi 4,3%. Asing net sell. Kalau broker spendingnya Hoki di distribusi. Hoki, aduh belum. Biarpun sideways nggak menarik, apalagi ada big distribusi. Skip.
Kalau hoki tunggu Bapak Ibu lihat di atas 98, 100 itu baru. Jangan dulu. Sekarang hoki nggak menarik. Masih mending daripada beli hoki beli Big Bang. Gitu ya. Atau beli UNPR. Tapi disclaimer juga ya. Itu lebih ada sinyal naik daripada hoki. Hoki kurang menarik. Coba lihat transaksi hoki. Kecil 600 jutaan. Jadi skip aja lah hoki. Ya. Itu aja untuk hoki. Saham terakhir. Nasi. Saham terakhir, nasi yang ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka sebenarnya nasi di distribusi. Nasi lagi sideways. Ya siapa tahu ada momentum ikutan juga. Nih cocoknya scalping aja. Lihat momentum kalau ada ikut. Saat ini supportnya masih sama 60 support kuat. Boleh beli nggak sekarang? Jauh dari support. Wait and see. Boleh nggak saya stop loss? Kalau dia jebol 66 di 65 64 ya boleh. Nggak salah. Yang penting Bapak Ibu ikutin aja trading plan Bapak Ibu. Ini kan mungkin wah ini dia sideways. Saya beli siapa tahu ditembus 70. Nanti arah 76 kan lumayan. Ya, siap nggak stop loss di bawah 66 65. Itu aja. Tapi daripada nasi mending nggak usah beli lah. Belum menarik. Ya. Itu untuk nasi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Dani bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.